Hai 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 warga warga Semaya, Semaya, kembali kembali lagi di podcast podcast Radio Radio Semaya Semaya. bersama gue Rahel Dan gue Vino. yang akan nemenin kalian di podcast kali Kali ini. ini, Wah, apaan nih? apaan nih? Wah, kok tiba-tiba kita pakai almet? Waduh, kok kita tiba-tiba pakai almet, kenapa nih Jangan-jangan Sel? ada someone yang kayak wow banget gak sih kali ini? Waduh, pasti teman-teman penasaran nih. Siapa nih yang penasaran? Kasih tahu dong. Angkat tangan, angkat tangan, angkat Angkat tangan. tangan. Jadi, tamu podcast kita kali ini itu seseorang yang sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibanding kita nih Oh Sel. iya, ih penasaran banget ceritanya. Daripada penasaran, Lanjut aja ke podcast kali ini. Oke, warga Semaya. Sekarang udah ada nih tamunya. Iya, tamu spesial kita pada hari Spesial ini. banget sih. Panggil aja gak sih? Ayo langsung aja kita panggil Kak Steven. Halo, Kak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Steven? Alhamdulillah kabar gue sekarang baik. Apalagi nih? Mungkin kesibukan iya, akhir-akhir kesibukannya ini apa akhir sih? ini. Kalau sekarang pertama gue perkenalan diri gue dulu Iya, ya. boleh. Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Steven. Gue alumni dari SMA Edika 2, lulusan tahun 2024. Sekarang kesibukannya adalah sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Wah, keren banget ya. Nah, teman-teman kira-kira pada kenal gak nih? Pasti pada kenal ya. Harusnya sih kenal ya. Iya, Kalau iya. yang di atas-atas angkatan lu pasti kenal ya. Pasti kenal ya. Tapi sering juga kok kadang kesini ya. Ya, sering agak. Aku pengen nanya nih Kak, kira-kira gimana sih kehidupan setelah lulus SMA tuh? Kehidupan setelah lulus SMA ya, yang jelas pasti dari segi tanggung jawab pasti bertambah. Yang dimana kalau di SMA kan kita belajarnya bisa dibilang masih agak lebih nyantai lah kalau bisa dibilang bahasanya. Nah kalau di dunia perkuliahan sekarang itu benar-benar kayak lebih Dikejar gitu ya? dikejar betul, gitu sih. Jadi beda ya berarti sama dunia SMA itu? Beda banget. Dari segi lingkungan pertemanan juga beda, dari segi lingkungan pembelajaran pun juga beda. Setelah lulus SMA tuh ngerasa gak sih kalau hidup kakak tuh kayak ngerasa ini tuh akhir di sini atau ada kehidupan baru gak sih? Gitu? Iya, kayak mungkin gini kayak kadang teman-teman yang lain kayak ngerasa kayak oh ya udah cuma akhir di sampai sini aja gitu. sampai kuliah doang, padahal masih panjang kan. Nah kalau ditanya seperti itu, jujur pas setelah lulus SMA pernah berpikir buat kayak apa jangan-jangan jenjangnya berhenti di sini aja. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, kalau kita tetap lanjut nih, itu pasti kita bakal menemukan hal-hal yang lebih menarik lagi nih buat di kehidupan. Dari nanti teman-teman mungkin nanti masuk perkuliahan, nanti teman-teman situ bakal menemukan tuh berbagai hal menarik. Contoh mungkin kayak relasi yang baru, atau enggak mungkin pembelajaran yang baru, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi di bangku perkuliahan, seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong kakak di bidang jurusan apa sih? Kebetulan kalau gue sendiri tuh di jurusan hukum kebetulan. Wah, anak hukum nih. Makasih ya. Hukum. Udah semester berapa Kak? Kebetulan gue sekarang lagi di semester 3. Baru semester 3. Semester 3 ya. Kalau kuliah itu semesternya tuh dihitung berapa bulan sih Kak? Jadi tuh kalau kuliah tuh per semester tuh 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Terus kalau ditanya sampai kapan? Kalau ditanya paling cepat, itu paling rata-rata normal tuh 4 tahun, berarti total 8 semester. Iya. Tapi kalau emang misalnya ya paling lama banget nih, itu 8 tahun atau bisa dibilang berarti 12-14 semesteran, berarti segitulah. Wow. Lama juga ya? Iya, lama juga. Jangan sampai lah, janganlah ya. Semoga cepet ya, lebih Semoga cepet cepet ya, betul. Pengeluaran juga bisa nambah ya. Nah, betul sekali, betul. Oh iya, tapi kakak di kuliah ini kan kalau nggak salah kakak dulu anggota OSIS ya di SMA Edika ya. Betul. Di kuliah ini ikut organisasi juga atau enggak Kak? Kebetulan untuk di kuliah sekarang gua itu ngikut 2 organisasi, satu yang di kampus sama satu di luar kampus. Kalau yang sekarang itu gua namanya ikut bukan organisasi sih, tapi kayak eskul lah bahasanya kalau di SMA, yaitu debat hukum. Debat hukum. Berarti melatih public speaking untuk debat gitu kali ya? Iya betul sekali. Terus yang kedua ada namanya tuh organisasi namanya Generasi Anti Kekerasan. Jadi itu ngarahnya untuk menginfluence anak-anak supaya menjauhi hal-hal yang berbau kekerasan lah bahasanya seperti itu. Iya. Tapi kalau generasi anti kekerasan itu
khusus SMA khusus kuliah doang atau Enggak, justru generasi anti kekerasan itu merupakan sebuah organisasi yang di mana tuh teman-teman tuh dari minimal dari jenjang SMP aja tuh udah bisa berkontribusi. wow, Karena dia start batas umurnya tuh minimal dari 17 sampai 22 tahun, seperti itu. berarti anak SMA juga masih bisa ya? Anaknya masih bisa. Teman-teman Ayo kalau teman-teman mau yang mau boleh banget nih. Boleh. Nih kalau misalnya kita flashback nih, boleh nggak nih flashback? Boleh. Awal-awal masuk kuliah tuh apa sih yang bikin kakak tuh kaget dari kayak fase SMA masuk ke kuliah tuh culture shock apa yang kakak rasain gitu? Kalau ditanya culture shock yang paling banget ya, pasti lingkungannya. Dari lingkungan pertemanannya dan sebagainya macamnya. Terus mungkin kalau agak lebih jauh dikit ya, mungkin yang culture shock itu adalah ketika kita tuh memilih KRS. Kalian tahu KRS gak? apa tuh? Apa tuh kak? Jadi tuh kayak KRS tuh kan tuh kartu rencana studi. Ibarat kayak kalian nih, kalian kan ada mata pelajaran, Iya. itu kan dibagi rata kan dari Senin Iya, sampai iya. Jumat. Iya. Nah kalau kita itu tuh istilahnya tuh kayak war jadinya cepet-cepetan. Oh jadi kayak cepet-cepetan gitu ya? Iya cepet-cepetan gitu. Jadi bisa aja kita dapat matkul kalau dibagi rata itu bisa Senin sampai Jumat. Iya. Tapi kalau emang semisal kita bisa nguar, itu kita bisa tuh ngambil matkulnya dari total 8 itu kelarnya di hari Kamis. Jadi Jumatnya kan bisa libur seperti itu. Oh berarti beda jauh Beda ya sama jauh ya, beda ya. jauh ya. Itu kita ngewarna tuh cepet-cepetan gitu atau ada Cepet-cepetan. bener-bener Bener cepet-cepetan? cepet-cepetan. Nah, yang bikin culture shock adalah kalau gua sendiri tuh sampai benar-benar begadang buat supaya dapat jadwal yang gua mau kayak gitu. Oh iya. Ditentuinnya tuh malam-malam gitu kita. Iya, start dari malam. Ibarat kalian kalau semisal nonton konser nih, Iya. Iya. kan kalau emang semisalnya war tiket kan dari jam 00.00 Iya, tuh. iya. Ya kayak gitu tuh. Oh, berarti capek banget ya itu ya? Ya enggak capek-capek lah kalau buat belajar mah. Iya. Gitu. Bahasan. Paling kita harus lebih ekstra Agak buat ekstra, ininya ya. betul. Kalau menurut Kak Steven itu pertemanan di kuliah itu gimana sih, penting atau enggak? Kalau pertemanan di kuliah jujur kalau menurut dari opini gue pribadi itu sangat penting karena percaya nggak percaya kalau kalian nih misalnya udah lulus kuliah, nanti kalian kalau emang semisalnya mau cari kerja atau apa, pasti ntar minimal pasti dapat dari teman-teman kalian selama kalian perkuliahan. Makanya mungkin kalau kalian udah masuk di perkuliahan tuh agak langkah lebih baiknya tuh perbanyak relasi, perbanyak teman. Karena itu benar-benar sangat penting amat buat di dunia perkuliahan, apapun setelah di dunia perkuliahan seperti itu. Oh, jadi penting ya. buat kita Penting. nih. Ngomongin adaptasi nih, biasanya kakak bingung gak sih di awal perkuliahan punya tips gak nih? Untuk kayak misal kayak angkatan Kak Vino kan mau mulai tahun depan ya? Apa? Lu mulai kuliah gitu. Iya, tahun depan. Gimana tuh Kak tipsnya biar kita tuh bisa cepat beradaptasi, cepat banyak teman, kayak memperluas relasi itu lebih mudah, gimana tuh Kak tipsnya? Jujur kalau dari gua sendiri kalau ditanya tips ya agak susah ngejawabnya ya karena kan kalau gua sendiri setelah masuk ibaratnya kayak SKSD lah bahasanya lah. Oh iya. Tapi mungkin kalau tips dari gua adalah ketika kalian nanti masuk dunia perkuliahan, kalian harus benar-benar pilih teman-teman yang emang bisa dibilang bisa diajak kerja sama kalian, sepemahaman sama kalian, sama mungkin teman-teman yang emang sama-sama ingin saling membangun lah bahasanya seperti itu. Berarti harus pilih-pilih teman Ya ya. harus pilih-pilih teman, betul. Kayak gitu kan. Benar sih. Dari SMA bahkan kita harus pilih-pilih teman. Betul. Oh iya, Kak Steven kan tadi jurusan di hukum ya. Di hukum ya. Itu Kak Steven tuh menurut Kak Steven nentuin jurusan tuh penting gak sih kalau dari SMA gitu? Jujur itu penting banget karena kalau semisal kalian dari SMA aja belum milih nih mau jurusan apa, nanti kalian pas mau masuk dunia perkuliahan malah bakal lebih bingung tuh yang pertama. Atau enggak yang keduanya adalah ketika nanti kalian menjalaninya dengan jurusan yang emang anggapannya kayak ya udahlah jurusan ini aja lah. Itu yang ada malah ngebikin apa ya bahasanya dalam tanda kutip tuh nyiksa kalian juga nantinya seperti itu. Berarti kita harus nyiapin dari sekarang gitu ya, Betul apa yang sekali. kita mau ya. Betul. Sesuai minat ya biasanya. Sesuai minat. Makanya pilihlah jurusan yang emang tuh sesuai sama minat kalian, sama karakteristik kalian. Jangan kalian pilih jurusan karena pertama tuh ikut-ikutan temen, atau mungkin karena wah hukum favorit nih, masuk situ aja lah. Bener jurusan favorit, tapi kan belum tentu apakah jurusan favorit ini bisa masuk ke kalian lagi atau enggak, seperti itu. Berarti sesuai bakat dan minat kita juga gitu ya. Betul. Tapi Kalau oh iya, Iya, boleh. Boleh kenapa tuh? kalau
kalau Kak Steven sendiri tuh gimana tuh awal-awal mau milih jurusan hukum? Boleh dong cerita Iya, Sebenarnya dikit? tuh penasaran kita. dari gua tuh sebenarnya tuh udah tertarik sama hal-hal yang berbau mungkin pemerintah sama politik. Oh. Karena jujur awalnya sebelum mau masuk hukum sempat kepikiran pengen masuk jurusan ilmu pemerintahan. Tapi setelah kayak gua reach out terus kayak mungkin cari-cari informasi, ternyata kayak lebih masuk tuh mending hukum. Karena kenapa? Karena kalau di hukum itu tuh kita bakal mempelajari semuanya. Dari filsafat kita pelajari, kriminologi kita pelajari, bahkan ilmu-ilmu negara yang seharusnya ada di jurusan ilmu pemerintahan juga kita pelajarin seperti itu. Berarti ilmu fakultas hukum tuh berarti mencakup semua tentang hukum di Iya benar, pelajaran-pelajaran gitu ya? benar mencakup. Iya. Jadi lebih luas gitu Betul, ya. lebih luas. Oh iya. Enggak jadi. Siapa nih? Kita excited banget ya Iya. buat bahas tentang kuliah ini ya. Iya. Dulu sekarang Oke. dulu. Selama Kak Steven udah menempuh 3 semester ya Ya 3 di semester. jurusan hukum ini, ada momen paling berkesan gak sih kira-kira? Momen paling berkesan mungkin ini adalah kan dulu kan kayak gua kan nggak paham nih seberapa bangganya sih orang kalau misalnya udah semester 1 langsung dapat IPK segini. Iya. Nah, paling momen berkesan gua adalah ketika gua udah kelar semester 1 langsung ada nih IPK gua nih semester 1 berapa. Nah, itu hal paling berkesan jujur. Oh, kayak bisa tahu IPK secara Iya, itu ya gitu ya? betul. Kayak bangga ya hasil kita. Bangga. Tadi Nggak nggak jadi ya. Tapi kalau ada di jurusan Kakak, kira-kira ada dosen yang wah paling wah gak sih? Paling wah gimana nih? Dosen killer istilahnya. Dosen killer ya. Sebenarnya mah kalau menurut gue sendiri tuh dosen tuh nggak ada yang killer ya. Iya. Karena kan dosen kan mempunyai tugas buat membimbing para mahasiswa agar tidak sesat atau enggak tidak gagal lah bahasanya kan. Mungkin kalau misalnya kalian lihat mungkin guru lah ya. Di sini kalau ada guru yang mungkin kayak sering ngasih tugas ke kalian banyak-banyak lah atau enggak mungkin dikit-dikit marah-marah lah, itu mah bukan karena guru kalian killer atau apa, tapi mungkin emang gurunya itu pengen memastikan bahwa anak-anak yang dia didik itu berhasil buat di masa depannya seperti itu. Berarti bukan karena emang dia galak atau gitu ya? Bukan. Bukan berarti dia suka Marah-marah Iya. gitu. Bukanlah, janganlah. biasanya kan kalau di sosial media kayak dosen killer gitu pada ditakutin nggak Nah, itu mah nggak ada. Nggak ada Itu mah kalau menurut gue pribadi nggak ada ya. Itu nggak Oke. ada. Itu teman-teman, jadi nggak ada ya? Ini aku penasaran Kak, kayak kalau pembagian waktu untuk kayak masuk ke kelasnya tuh gimana sih Kak? Nah, kan tadi kan gue udah sempet mention tentang Iya. KRS. Jadi tuh kita tuh anggaplah matkul gue yang sekarang tuh ada yang contohnya viktimologi nih. Nah, Iya. viktimologi ini tuh ada yang dari jam 7 atau enggak dari jam pagi sampai ke jam sore tuh ada. Nah, gimana kita cara milihnya? Itu balik lagi nanti ke teman-teman semua, apakah teman-teman mau start kuliahnya nih dari siang ke sore apa dari pagi ke siang seperti itu. Oh jadi kita kayak dikasih 2 pilihan antara pagi dan siang dan sore gitu ya? Iya, seperti itu Oh anggapannya. iya, jadi kita bebas milih? Kita bebas milih jadinya. Mungkin kalau teman-teman kan harus masuk sekolah start jam 7 nih. Iya. Kalau kita ya udah misalnya gua ngambil viktimologi di jam 9 siang. Nah, di jam 9 itulah gua datang buat kuliah kayak gitu. Oh iya. Jadi kayak kita bebas untuk Iya. datang, yang penting kita kuliah gitu. Ya kita bisa Nah, nentuin sendiri Kita ya. nentuin sendiri seperti itu. Oh gitu. Kalau kita di SMA kan udah ditetapin. Udah ditetapin. dulu, Udah ya, dikasih jadwal gitu ya. Nah, kalau kita yang pilih sendiri nih mau masuk jam berapa seperti itu. Tapi itu dosennya stay di kampus apa gimana Kak? Apanya tuh gimana? Kan misalnya nih kayak yang ngajar itu tuh stay di kampus, kalau kampus itu ada kelasnya kan? Kampus ada kelas, kelasnya. ada kelas. Nah ya dosennya itu dia gimana ya jelasin ya? Maksudnya dosennya stay atau? Iya stay di kampus apa emang sesuai dengan jadwal? Oh, stay di kampus. Oh, stay Makanya di kadang ada satu dosen nih, dia tuh bisa ngajarin 3 matkul yang berbeda, bisa ke viktimologi, bisa ke hukum pidana, bisa ke hukum perdata seperti itu. Oh gitu. Keren ya. Keren. Sistemnya beda banget tuh Iya di jauh SMA. banget. Selama pas Kakak mau daftar di jurusan hukum nih, kira-kira dukungan dari keluarga gimana sih Kak? Pertama tuh sangat support, karena kan salah satunya orang tua tuh benar-benar support gua banget nih buat masuk jurusan hukum, sampai-sampai kayak orang tua gua tuh benar-benar bekerja keras nih supaya gua bisa berkuliah di salah satu univ
biar bisa dapat gelar SH juga seperti itu. Oh, iya, iya. Wow. Keren banget. Oh iya, mata pelajaran kakak terfavorit di SMA apa tuh? Apa tuh Kak? SMA ya. Kalau mungkin ditanya SMA mungkin gue bakal bilang matematika. Wow. Matematika karena gurunya asik soalnya, gurunya asik. Siapa tuh? Siapa gurunya? Miss Febri, Bu Febri. Oh, Miss Miss Febri. Febri. Tapi Miss Febri emang asik Emang sih. asik, Emang asik. Cuma matematika ya nggak perlu. Tiba-tiba sunyi gini. Tiba-tiba sunyi gini. Tiba-tiba sunyi gini. Oh iya kak, kira-kira ke depannya kakak mau setelah misalnya ya, setelah lulus kuliah nih, kakak mau lanjutin pendidikan S2 atau kerja dulu? Nah, kalau ditanya mau lanjut S2 atau apa, baik lagi kalau emang semisal nih kalian kelar lulus S1 mungkin kayak ngerasa belum siap lah buat kerja, lanjut pendidikan aja, Iya. ya udah ambil S2. Tapi kalau gue pribadi itu bakal memilih kerja dulu baru ngambil S2 seperti itu. Jadi biar terjun dulu ke lapangan Iya, ya, biar Kak, terjun ya? dulu ke lapangan baru Iya. nanti kita lanjut pendidikan seperti itulah bahasanya. Oh. Berarti kita ngerasain dulu baru kita bisa mikir ke depannya gitu ya Iya, Kak? betul. Oh iya, kalau kira-kira ya yang perlu disiapin buat anak SMA nih, misalnya pengen jurusan hukum, apa sih Kak yang kira-kira perlu dipelajarin, ada nggak? Kalau menurut gue pribadi jurusan hukum ya, teman-teman selama SMA mungkin paling enggak harus mendalami PKN sih, masih ada gak PKN? Masih ada. Ya itu harus mempelajari mendalami PKN karena kalau teman-teman masuk hukum, apa yang udah teman-teman pelajarin di PKN, contoh kayak butir-butir nilai Pancasila lah, kayak tentang pemerintahan itu pasti bakal tetap ada di jurusan hukum seperti itu. Oh, berarti pelajaran PKN itu akan terus mengalir sampai Iya, kapanpun itu sampai ya? kapanpun seperti itu. Iya, soalnya Iya. PKN penting ya. Hebat, Tapi sekarang hebat. berubah tuh kan namanya. Kenapa? Namanya berubah bukan PKN, Apa tuh? Pendidikan Pancasila gitu. Oh, pendidikan Pancasila. Iya. Kayaknya kalau zaman gue masih PKN ya kalau nggak salah ya. Apa? Iya, masih PKN. PKN. Sekarang udah ganti ya. Berubah-berubah. Nah, tapi ya selama kakak di jurusan hukum nih, ada tantangan terbesar gak sih kira apa? Kalau mungkin ditanya tantangan adalah pertama cara kita belajar tuh mau seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin tantangan paling besarnya adalah kalau teman-teman ikut organisasi yang di kampus atau di luar kampus tuh gimana teman-teman cara bagi waktunya dengan dunia perkuliahan, seperti itu iya. tantangannya. Pasti sih itu. Ngomong-ngomongin soal waktu nih, gimana sih cara kakak memanage waktu Kak Steven selama kuliah? Kalau gue pribadi, opini gue pribadi, mau apapun kesibukannya, pendidikan tuh harus nomor satu. Pendidikan nomor satu, baru yang kedua adalah organisasi yang kita ikutin. Misal nih contoh, di jam 9 pagi gue ada matkul tentang ini. Tapi kebetulan di jam 9 pagi juga ternyata ada kegiatan organisasi juga yang dimana gue sebagai panitia. Nah, gimana caranya adalah gue bakal tetap milih ngikut mata kuliah dulu. Baru setelah itu gue minta tolong ke teman gue buat kayak gantiin posisi gue dulu selama gue kuliah. Baru setelah gue kuliah, baru gue ke tempat organisasi yang gue lagi ngadain kegiatan seperti itu. Oh, berarti kayak diwakilin dulu gitu Diwakilin ya? dulu. Iya, betul. Oh, berarti kita harus punya skala prioritas. Iya, punya skala prioritas. Karena kalau teman-teman nggak punya skala prioritas, jujur bakal buyar teman-teman buat bagi-bagi waktunya itu seperti apa. Berarti kita harus siap-siap untuk buat skala prioritas. Skala prioritas, ya. betul. Menurut Kak Steven, join organisasi di kampus tuh penting nggak? Kalau menurut dari gue pribadi penting, karena alasan yang paling pentingnya adalah relasi. Karena di dunia perkuliahan tuh benar-benar penting banget buat cari relasi seperti itu. Berarti emang relasi itu sepenting itu Relasi ya sepenting buat itu. Apalagi jadi bisa tadi kayak koneksi gitu ya Kak. Coba kalau misalnya gue tanya nih, Alvino masuk OSIS buat apa coba? Oh, dari relasi. Ya, relasi. Kalau kamu masuk OSIS buat apa? relasi juga. Relasi bener kan, relasi. Biar memperbanyak teman gitu. Biar banyak teman juga. Jadi bisa memperdalam skill juga. Ya, memperdalam skill juga seperti itu. Oh, jadi berarti anak kuliah tuh benar-benar cari relasi gitu ya? Iya, cari relasi betul. Nah, mungkin teman-teman aku tuh pada kayak takut gitu Kak, nanti pas kuliah setelah milih jurusan ini takut salah jurusan gitu pas sudah di pertengahan. Kak Steven pernah ngerasa gitu gak? Jujur kalau gue pribadi itu nggak pernah salah jurusan, jujur nggak pernah ngerasa salah jurusan karena emang jurusan yang gue ambil ini emang jurusan yang gue mau seperti itu. Tapi
kalau mungkin teman-teman ngerasa ntar di tengah perkuliahan mengalami salah jurusan, alangkah lebih baiknya adalah coba teman-teman ngobrolin dulu sama dosen teman-teman nih. Atau mungkin kalau buat teman-teman yang masih bangku SMA nih, teman-teman bisa konsultasi dulu nih sama guru BK. Karena kan kalian kalau semisalnya udah mau mendekati kayak SNBP lah, UTBK lah, pasti teman-teman diminta konsultasi kan sama guru BK dulu kan. Yang dimana tujuannya agar teman-teman nanti itu nggak merasa salah milih jurusan kalau misalnya teman-teman udah masuk seperti itu. Jadi harus benar-benar dipilihnya dengan yakin ya kan? Dengan yakin. Berarti betul. Steven tuh udah yang kayak yakin banget mau Udah masuk yakin hukum. banget, udah yakin. Tapi itu emang susah gak sih kayak untuk nentuin jurusan? Iya. Susah Jujur banget, kadang aku iya. bingung juga sih. Coba kalau buat tanya Pino, ntar mau masuk jurusan apa coba? Waduh. Coba apa ayo? Kalau doanya sih ya. Doanya nih. Doanya itu mau masuk teknik sipil. Oh, teknik sipil. Iya. Kalau kamu? Hukum sih Hukum. sebenarnya. Cocok nih, cocok nih. Oke. Konsultasi ke Kak Steven dulu. Iya. Nah, Oke. oh ya. Kalau misalnya kita flash begini Kak. Kalau misalnya Kak Steven balik lagi ke baru mau lulus kuliah, mau lulus SMA. Kira-kira apa yang bakal Kak Steven lakuin kayak, oh gua harusnya kayak gini nih pas dari awal lulus. Gimana tuh maksudnya tuh? Apa hal yang mau kakak ulang di SMA ulang. gitu? Mungkin kayak kesalahan kayak misalnya, misal contoh gitu, ada orang yang kayak, aduh pas SMA gue malas belajar nih, kuliah jadi gini-gini gitu kan maksud lo? Oh gitu. Iya. Kalau ditanya gitu adalah mungkin minat baca. Karena namanya jurusan hukum tuh kita benar-benar harus ditekankan buat benar-benar baca undang-undang lah, baca tentang filsafat juga lah. Mungkin itu yang mau buat tingkatin buat di dunia perkuliahan ini seperti itu. Oh berarti kita harus menyiapkan bacaan gitu ya? Iya, Berarti baca itu penting banget, benar-benar. Iya betul. Berarti benar tuh, baca itu adalah jendela dunia. Bener banget sih. Betul. Oh iya, Kak Steven kan tadi join organisasi gitu ya di luar ataupun di kampus. Kira-kira kalau dari jurusan maksudnya terkait hukum nih, ada gak sih event untuk anak SMA gitu kayak yang biar ngegambarin? Kalau misalnya dari organisasi gue dulu ya, namanya UKM Debat Hukum, kebetulan tuh kemarin kita baru ngadain namanya tuh sekolah debat. Jadi sekolah debat ini tuh bisa banget nih dari teman-teman SMA buat join juga, karena di sekolah debat ini kita tuh bakal memperkenalkan teman-teman semua nih, bisa dibilang memperkenalkan kulit dari jurusan hukum itu seperti apa, sama mungkin bakal mengajari teman-teman semua gimana caranya beradu argumen kalau misalnya teman-teman tuh ikut lomba debat seperti itu. Bisa itu kapan Kak? Kemarin sih terlaksananya. Kemarin. Mungkin kalau untuk selanjutnya nanti bisa gue informasikan terkait kegiatan ini. Oke, itu buat teman-teman yang nanti mau join sekolah debat. Boleh banget ya. Hubungin Kak Steven. Apa IG-nya Kak? Boleh. Waduh. Di akhir aja ngasih di akhir. Itu di akhir ya. Biar makin penasaran. Gimana? Apa lagi? Rahel tadi penasaran banget Kak tentang jurusan hukum sebenarnya. Kenapa Rahel? Apa yang mau ditanyain dari jurusan hukum? Kenapa? Itu tuh dipelajarinnya tuh yang benar-benar apa sih Kak? Maksudnya di dalam hukum tuh kita harus apa aja dipelajari dalam hukum di dalam fakultas itu? Nah, sebenarnya kalau hukum sendiri itu tuh ada 6 penjurusan lagi nih. Jadi kalian udah milih jurusan hukum, ternyata harus dibingungkan lagi buat milih peminatannya lagi. Oh, berarti bukan cuma stop di hukum tapi ada lagi. Ada peminatannya lagi. Jadi di hukum tuh ada 6 peminatan. Yang pertama tuh ada hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, sama hukum internasional. Itu dipelajarin. Nah, kalau gua sendiri itu milih hukum pidana. Berarti yang ngurusin kayak yang ngurusin kayak kasus-kasus kayak tentang kasus pencurikan lah. Yang berbau hal-hal yang berbau dengan pidana seperti itu. Berarti lebih mendalam tentang itu kan? Lebih mendalam tentang itu, tentang pidana. Tapi kalau misalnya Kakak pilih mata jurusan mata peminatan ini, Kakak pelajarin yang lain juga atau enggak? Nah, kalau di sistem kampus gue sendiri, kita kan emang disuruh milih jurusan nih. Disuruh milih peminatan. Misal gue ambil pidana. Setelah gue ambil pidana, itu bukan berarti gue nggak bisa belajar matkul dari peminatan yang lain. Jadi itu bisa aja ya berarti ya. Berarti nggak terbatas. Bebas memilih gitu. Bebas memilih. Nah, balik lagi nih ke buat teman-teman
menurut Kak Steven, apa sih hal yang disalahpahami dari anak SMA tentang kuliah? Mungkin ini kali ya, kuliah itu serem, mungkin kan. Tapi Iya, kalau iya. menurut gue pribadi, kuliah tuh nggak serem. Justru kuliah ini merupakan hal yang saya bilang tuh sangat seru untuk dijalani seperti itu. Banyak yang kayak takut lebih memilih untuk kerja dibanding kuliah karena kayak pasti susah untuk apa ya, beradaptasi gitu nggak sih? Iya. Pasti Mungkin, kelemahannya kayak gitu. mungkin. Apalagi Kak? Apa? Rasanya penasaran apa tentang apa lagi? Udah Oh, cukup udah dulu. cukup udah. ya. Coba sekarang Vino Kak nggak Vino mau penasaran dong. apa-apa nih, Vino? Penasaran sih. Apa tuh? Apa Coba tuh? dong. Apa ya? Menurut aku apa? Kira-kira kalau tadi aku mau nanya apa ya? Aku lupa sih. Ah, Apa ya? nanya apa tuh? Aduh, aku lupa. Tiba-tiba ngobrol gini. Iya. Tamu spesial ini tamu. Wah, Ini by Bikin the way, kita pusing ya. Kak Steven ini tamu pertama dari luar, Kak. Oh tuh tamu dari Iya, luar. makanya- Makasih, makasih. makanya- Makanya makasih. spesial banget nih. Iya, makanya kita Makasih. prepare kayak lebih Waduh, janganlah. Astaga. soalnya biasa kita kan ngundangnya Yang di sini-sini masih lingkup gitu. sini, Kak. Iya, bahkan tuh sebelum gua dapat undangan, gua tuh wah diundang Radio Semaya nih. Iya. Nah, Wah, semua podcast Radio Semaya langsung gua tonton semua nih. Waduh. Langsung gua tonton. Karena saking Terima kasih banyak. buat mempersiapin aduh ntar gimana nanti pas jadi narasumber moga-moga nggak deg-degan lah gini-gini lah seperti itulah. kita mah santai aja. Iya gitu. Tapi grogi dikit sih. Iya, grogi. Sama gue juga grogi dikit Iya, doang. kita sama-sama grogi. Oh iya Kak. Sekarang kita udah bahas kuliah. Sekarang mau nanya tentang SMA nih. SMA dia di Kak. Apa sih momen paling Paling berkesan? diingat gitu sama Iya. Kakak. Kalau mungkin ditanya momen paling berharga selama menjalani bangku SMA adalah ketika gue ikut OSIS jujur. Oh. Karena kenapa gue bilang ini jadi momen paling berharga? Karena dulu pas gue SMP itu gue melihat OSIS tuh apa bisa dibilang ya? Bukan sesuatu yang harus gue ikutin lah. Kayak buat apa lah ikut OSIS, buang-buang waktu segala macam gitu kan. Ternyata setelah gue menjalaninya di bangku SMA ternyata gue salah. Ternyata wah OSIS ternyata seseru ini, se-have fun ini. Yang dimana yang dari awal gue bingung nih cara menentukan skala prioritas itu bisa. Terus gimana gue bikin program, di situ gue juga dipelajari nih cara membentuk program yang baik itu seperti apa, seperti itu. Berarti sebelumnya Kak Steven nggak pernah jadi OSIS ya? Maksudnya kayak di SMP gitu? Nggak pernah. Oh, baru di SMA. Baru di SMA. Baru SMA. Wah. Keren. Oh iya, apa sih? Kak Steven kan 2 tahun ya berarti? Iya 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi start dari kelas 10 terus kelas 11 lanjut seperti Wah, itu. berarti sampai kelas 12 ya? Iya sampai Sampai kelas Iya. kelas Iya, 12 awal. Nah, menurut Kak Steven penting nggak OSIS tuh buat diikuti sama anak SMA? Mungkin bukan sekedar OSIS saja ya. Kalau organisasi nih buat di SMA nih menurut gue sendiri itu penting. Kenapa? Karena nanti teman-teman di dunia perkuliahan pasti bakal ada namanya tuh kayak ngerancang program sama teman-teman angkatan kalian. Jadi bisa dibilang organisasi lah dari SMA atau kalau bisa dari SMP. Karena dari organisasi itulah nanti bakal ngebantu teman-teman semua gimana caranya beradaptasi di lingkungan yang baru, gimana caranya bisa membuat sebuah program yang menarik buat lingkungan-lingkungan sekitar, sama mungkin terakhir adalah bisa membantu teman-teman mengembangkan soft skill yang ada seperti itu. Berarti relasi itu buat kayak koneksi-koneksi untuk lebih mudah gitu ya? Betul. Iya. Apalagi dikit lagi. Nah, itu teman-teman kalian harus join OSIS. Dikit lagi ada. Oh, ada OSIS ya. Dikit lagi Udah, pemilihan udah. enggak? Baru pemilihan. Iya, Udah ada calon belum buat tahun ini? Waduh, Stay tune. Ini katanya mau lanjut. Boleh kalau mau lanjut boleh. Mau jadi Jadi apa tuh? Enggak. Nah, nanti ditunggu Kak. Oh, ditunggu, oke, siap. Tapi Kakak masih penasaran gak sih kira-kira yang lanjutin Kakak siapa gitu? Yang kapan tuh? Nah, maksudnya setelah Kakak lulus nih, Kakak masih pantengin IG OSIS SMA atau? Jujur, iya masih gue sering pantengin karena jujur dari mungkin setelah zaman-zaman Covid nih, kan OSIS kita kan agak sedikit bisa dibilang bahasanya tuh apa ya bahasanya ya? Vakum. Iya, agak sedikit vakum. Iya, Nah, vakum. akhirnya setelah udah mulai lagi makin lama makin mengembang nih, makin Iya. bertingkat nih. Jujur salah satu hal yang mungkin gua suka adalah ya ini pengembangan Radio Semaya ini. Wah, Jujur. terima kasih. Makasih. Makasih. Jujur. Seperti itu.
Emang pas awalnya kita tuh kan kemarin tahun sebelumnya tuh kayak masih Iya sedikit, masih dikit, ya. Tahun ini diusahain lebih banyak gitu. Lumayan ya tahun ini. Iya. Nah, ditunggu yang lebih banyak ditunggu. Iya. Wah, Terus tunggu minggu ya. sekali. Wah. Tepar ya. Aduh. Oke, terakhir nih kira-kira apa sih pesan Kak Steven buat teman-teman Yang mau lanjut ke tingkat kuliah. Iya, betul. Apa tuh? Buat teman-teman mungkin yang mau akan lanjut ke bangku kuliah nanti, mungkin saran gua adalah teman-teman mulai start belajar lah dari sekarang, atau enggak teman-teman yang paling dasar adalah pengen cari tahu dulu nih minat teman-teman tuh kemana. Jangan sampai teman-teman masih bingung mau masuk jurusan apa, terus deadline buat masuknya udah dikit nih. Yang ada nanti kalau misalnya teman-teman masuk jurusan yang teman-teman gak minati, yang ada bahasanya tuh bakal bikin teman-teman susah nantinya. Jadi pesan dari gua adalah teman-teman harus cari tahu dulu minat teman-teman di mana. Jika teman-teman sudah tahu minat teman-teman di mana, baru teman-teman cari tahu lah kayak prospek buat kedepannya bakal seperti apa. Seperti itu. Berarti kita butuh membekalkan banyak-banyak hal gitu ya. Banyak-banyak hal, Iya, betul. Oke. Nggak nyangka ya udah di penghujung Iya, acara. cepet banget Cepet ya. banget. Cepet Iya. banget. Nanti kita lanjut part 2. Iya, lanjut part 2 Waduh. bisa. Waduh. Bisa. Bisa. Angkatan sekarang atau angkatan Lanjut. Rahel nih? Oke. Oke. Ditunggu ya. Iya, tunggu ya teman-teman ya. Tunggu. Part 2-nya. Part 2. Part 2. Terima kasih Kak Makasih, Kak Steven. Steven. Makasih juga. Sudah meluangkan waktu Terima kasih. buat buat ngobrol-ngobrol Ngobrol bareng kita bareng nih. kita. Ngobrol. Mungkin tadi Kak Steven mau lanjut promosi atau Waduh, Oke. tadi udah kayaknya ditungguin? yang mau tahu IG gue boleh kalian search Gerard_Librare seperti itu. Oke. Terima kasih, Kak Jangan lupa Steven. di-follow teman-teman. Waduh. Jangan lupa di-follow ya. Aduh. Terima kasih Kak Steven. Makasih juga, makasih. Bye-bye. Makasih, Kak. Itu dia podcast kali ini. Seru banget gak sih, Jal? Seru banget. Kita jadi tahu tentang perkuliahan, apa sih yang perlu disiapin di kuliah. Buat kalian yang belum bekalin Iya. untuk masa depan, bisa banget push dari sekarang. Betul. Banyak banget tadi yang udah dibilangin Kak Steven, kalian harus siapin apa biar nanti nggak culture shock. Nggak buru-buru untuk Betul. menyiapkan Kaget. semua. Bener. Oke, jadi itu dia. Jangan lupa dengan judulnya kuliah bukan akhir ya, Cel ya. Iya. Tapi apa? Permulaan untuk masa depan yang cerah. Bener banget. Oke, jangan lupa buat teman-teman semaya selalu follow dan subscribe di Radio Semaya. Buat kalian jangan lupa selalu nonton video-video terbaru di podcast Radio Semaya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.